161. Jung Junghee memimpin pembicaraan. Kamu pernah bertemu sebelumnya, kan? Jun Taewon mengangguk dengan cemberut. Wusung tersenyum dan mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu lagi. Jun Taewon tidak menjabat tangan Wusung. Sebaliknya, dia menoleh ke ayahnya. Ketua, apa yang terjadi? Aku sedang berusaha membereskan kekacauanmu. Jun Taewon tersentak mendengar kemarahan ayahnya. Wusung menyaksikan dengan tenang. Jun Junghee menatap kedua pria muda di depannya. Dia bertanya kepada Jun Taewon, Presiden Kang tertarik pada perusahaan IT kami. Saya pikir kita harus membuatnya mengambilnya. Bagaimana menurut Anda? Maksudmu TK Communication? Jun Junghee mengangguk. TK Communication termasuk layanan streaming musik Grapefruit, layanan SNS yang disebut Word, dan toko online 10 The Avenue. Kami membutuhkan dana untuk membayar frekuensi. Anda tahu situasi kita, kan? Suara Jun Taewon terputus-putus. Tuan, mengapa Anda berbicara tentang situasi kita di depan orang luar? Jun Junghee memelototi putranya. Presiden Kang sekarang dalam bisnis operator seluler sehingga dia adalah bagian dari industri yang sama. Kita perlu saling membantu. Jun Taewon sama sekali tidak menyukainya. Tidur dengan musuh. Jun Junghee berkata kepada Jun Taewon, jangan biarkan emosimu mengendalikanmu. Jadilah objektif dan hanya memikirkan perusahaan. Apakah Anda sudah lupa dengan apa yang saya ajarkan? Jun Taewon menggigit bibirnya dengan keras. Wusung memandang keduanya dan menawarkan, saya bersedia menawarkan harga yang adil. Itu akan didasarkan pada status keuangan perusahaan Anda saat ini. Jun Junghee menambahkan, dia telah menawarkan 1,5 miliar dolar untuk seluruh komunikasi TK. Wusung tahu Grapefruit sendiri akan menjadi bernilai lebih dari 1,6 miliar dolar di masa depan. Tword akan gagal dan 10 The Avenue akan menjadi mal online biasa-biasa saja. Tapi jika aku terlibat, aku bisa membuat mereka menjadi sukses. Wusung berencana untuk menggabungkan Grapefruit dan Spotify bersama. Dia juga mempertimbangkan untuk menggabungkan Tword dan 10 The Avenue ke Coconut. Jun Junghee bertanya kepada putranya, bagaimana menurutmu? Ini memalukan tetapi Jun Taewon tidak punya pilihan. Dia menjawab, itu bukan tawaran yang buruk. Oh dan, aku melihat bahwa kamu meminjam uang dari hedge fund bernama Right Capital. Anda tahu berapa banyak bunga yang kami bayarkan, bukan? 10 juta dolar per bulan hanya untuk bunga. Jun Taewon mengangguk tanpa suara. 1 miliar dolar tidak akan cukup untuk mengurusnya. Jika kamu memberi saya waktu, saya bisa memperbaikinya. Kapan itu terjadi? Setelah perusahaan kami bangkrut. Jun Taewon tidak bisa menjawab. Jun Junghee bertanya dengan marah, apakah kamu tahu berapa banyak uang tunai yang kita miliki sekarang? Jun Taewon tahu, tapi dia tetap diam. 0 dolar. Mereka tidak punya apa-apa. Jun Taewon membenci ayahnya karena mempermalukannya di depan musuh terburuknya. Ketua Jun melanjutkan, jadi Presiden Kang akan mengambil alih perusahaan semikonduktor baru kami, ANIX, sebesar 4 miliar dolar. Secara total, kita harus mendapatkan 5,5 miliar dolar dan dengan ini, kita harus baik-baik saja untuk saat ini. Jun Taewon berdiri dan berteriak, ayah. Ini harga yang adil untuk kedua belah pihak. Wusung menyeringai. Ini bekerja lebih mudah daripada yang saya harapkan. ANIX. Itu hanya perusahaan kecil untuk saat ini, tetapi dalam beberapa tahun, itu akan menjadi bagian terbesar dari TK. Ini adalah kesepakatan yang luar biasa untuk Wusung. Dia terkejut Jun Junghee menyetujui kesepakatan ini dengan mudah. Mereka pasti putus asa. Wusung berpikir dengan rasa ingin tahu, dan aku tidak percaya dia akan berbicara dengan putranya seperti itu di depanku. Jun Junghee berusaha memberi pelajaran pada putranya. Dia ingin putranya mempelajari konsekuensi dari tindakannya. Jun Junghee benar-benar memberitahu Wusung tentang niatnya sebelum berjalan ke kamar. Sama seperti Jun Junghee bertanya, Wusung berkata kepada Jun Taewon, anggap saja itu sebagai harga untuk pelajaran yang baik. Saya memenangkan game ini. Mata Jun Taewon memerah karena marah. Wusung melirik Jun Junghee yang tersenyum puas. Orang tua yang aneh. Jun Taewon berteriak pada Wusung, kamu pikir kamu akan lolos dengan ini? Yah, mari kita lakukan perhitungannya. Harga saham TK Telekom adalah 110 dolar hari ini. Itu artinya TK akan turun dan jika Anda tidak menerima tawaran saya, itu akan segera berakhir. Pikirkan baik-baik. Wusung duduk di sofa dengan nyaman. Ini persis seperti yang diminta Jun Junghee sebagai bagian dari perjanjian. Jun Junghee menatap putranya dan bertanya, sekarang, ini keputusanmu, bukan? Pikirkan saja perusahaannya. Jun Taewon mondar-mandir di sekitar ruangan. Dia terengah-engah seperti banteng. Jun Junghee berkata dengan tajam,
ini adalah konsekuensi dari keputusanmu yang buruk. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Anda adalah pecundang di sini. Presiden Kang adalah pemenangnya. Jun Taewon memelototi ayahnya yang melanjutkan, kamu tidak selalu bisa menang. Begitulah cara bisnis bekerja. Apakah Anda sekarang mengerti tanggung jawab menjadi seorang pemimpin? Keputusan Anda memengaruhi seluruh perusahaan. Lihatlah Presiden Kang. Dengan pemikirannya yang cerdas dan cepat, ia menciptakan perusahaan yang sukses seperti Coconut, KND, dan Xfit. Belajar darinya dan bekerja dengannya. Ini hanya bisnis. Jangan terlalu emosional. Jun Taewon akhirnya berhenti mondar-mandir. Dia bergumam pelan, baiklah. Dia mendekati Wusung. Saya minta maaf karena begitu kekanak-kanakan, Presiden Kang. Aku akan mencoba yang terbaik untuk tidak mempermalukan diriku mulai sekarang. Jun Taewon membungkuk. Mata Wusung membelalak. Jun Junghi memperhatikan putranya dengan bangga. Setelah mereka meninggalkan ruangan, Jun Taewon berkata kepada Wusung sambil tersenyum, terima kasih banyak untuk melakukan kebaikanku. Tidak semuanya, itu juga bagus untuk saya. Kamu luar biasa seperti yang aku harapkan. Kamu juga tidak terlalu buruk, Tuan. Hahaha, Jun Junghi tertawa keras, senang berbicara dengan seseorang dengan jujur. Saya kira dengan status Anda, tidak banyak orang yang berani berbicara dengan Anda terus terang. Itu benar, Gunwon adalah satu-satunya temanku yang sebenarnya, tetapi setelah apa yang terjadi padanya, aku tidak punya seorang pun untuk diajak bicara. Jun Junghi mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Hanya jika dia membesarkan putranya dengan benar, itu tidak akan terjadi. Jantung Wusung berdebar kencang. Dia berpura-pura tenang dan bertanya secara merata, kamu setidaknya membesarkan putramu dengan baik. Hahaha, menurutmu begitu? Yah, benar-benar dibandingkan dengan ketiga bajingan Choi. Hahaha, bajingan Choi, Anda lucu. Itu fakta yang terkenal. Kurasa, tapi tidak banyak yang punya nyali untuk mengatakannya dengan lantang. Anda tidak harus takut pada Daeyang. Wusung mengangguk dan menjawab, mereka membeli status mereka dengan uang. Sekarang saya memiliki lebih banyak uang daripada mereka, jadi mengapa saya harus takut kepada mereka? Jun Junghi menatap Wusung dengan iri. Percaya diri. Mencolok. Cerdas. Kang Wusung adalah pengusaha yang sempurna. Tiba-tiba, Jun Junghi menyadari bahwa dia perlu mewaspadai pria ini. Itu hanya IT dan semikonduktor untuk saat ini, tetapi suatu hari, orang ini dapat mengambil alih seluruh TK. Ketika Wusung kembali ke kantor, Yang Guangchul sedang menunggunya. Bagaimana hasilnya? Sangat baik, komunikasi TK dan ANIX seharga 5,5 miliar dolar. Jadi sekarang kita harus dapat memasok semikonduktor dari ANIX untuk Blue S. Kita harus mengambil alih Qualcomm dan ARM juga. Baik, sekarang, kita akan menyelesaikan pembelian Ohlen Home Mart besok, kan? Wusung mengangguk. Kami akan mengontrol belanja offline dengan Home Mart dan belanja online dengan 10 Ta Avenue dan Coconut Mall. Perusahaan kami akan melakukan segalanya termasuk keuangan, konstruksi, komunikasi, elektronik, dan layanan TI. Baik, kami akan pergi sejauh yang kami bisa. Yang Guangchul mengangkat tinjunya ke udara. 162. Konstruksi Daenam. Semikonduktor ANIX. Komunikasi TK. Rumah Mart. Seperti yang dijanjikan Wusung, dia terus menumbuhkan kerajaannya dengan cepat. Sebuah laporan dirilis yang memberi peringkat perusahaan terbesar di negara ini. 1. Daeyang kekayaan bersih, 230 miliar dolar jumlah anak perusahaan, 78. 2. KND kekayaan bersih, 220 miliar dolar jumlah anak perusahaan, 27. 3. TK kekayaan bersih, 98 miliar dolar jumlah anak perusahaan, 52. 4. Daeyang kekayaan bersih, 89 miliar dolar jumlah anak perusahaan, 34. Hanya beberapa perusahaan teratas yang diundang ke pertemuan bisnis nasional dengan Presiden Korea. Pada Januari tahun 2011, Wusung mendapat telepon dari Blue House. Yang Guangchul bertanya pada Wusung, Presiden Kang, ku dengar kau diundang ke Gedung Biru. Ya, untuk pertemuan bisnis nasional. Wow, perusahaan kita pasti baik-baik saja. The Blue House. Haha, kita nomor 2 di negara ini. Untuk kategori aset pribadi, saya peringkat di atas. Saya juga termasuk dalam 10 besar di dunia. Bukan kejutan saya diundang ke pertemuan ini. Yang Guangchul menelan ludah dan bertanya, apakah kamu akan menolak untuk hadir? Wusung berpikir dengan hati-hati. Dalam 7 tahun, Presiden Lee Park-sung akan ditangkap. Haruskah dia menjaga jarak sekarang? Atau haruskah dia menggunakan kekuatan presiden sebentar lagi? Yang Guangchul jelas tidak tahu situasinya, jadi dia menyarankan, kamu harus mempertimbangkan untuk hadir. Jika tidak,
Anda mungkin tidak disukai. Bagaimana jika mereka melakukan penyelidikan lain pada perusahaan kami? Lalu aku akan mendapatkan presiden yang berbeda terpilih. Apa? Yang Guangzhou tidak bisa mempercayai telinganya. Wusung memandang keluar jendela diam-diam. Yang Guangzhou melanjutkan, apakah kamu melihat sesuatu dalam mimpimu? Akankah sesuatu terjadi pada presiden? Tidak seperti itu. Aku hanya mengatakan kita bukan pelayan. Wusung menoleh ke Yang Guangzhou dan melanjutkan, Tuan, kita sekarang adalah perusahaan besar. Kami bertanggung jawab atas banyak karyawan sekarang. Kita harus kuat. Kami tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Tidak peduli partai mana yang menjalankan negara ini, kita harus konstan dan stabil. Yang Guangzhou masih penasaran, jadi kamu memimpikannya sesuatu? Belum, saya akan memberitahu Anda ketika itu terjadi. Yang Guangzhou menghela nafas dalam-dalam. Astaga, kau membuatku takut. Saya pikir sesuatu yang besar akan turun. Jadi, apakah Anda akan hadir atau tidak? Aku akan pergi untuk saat ini, tetapi aku tidak akan membuat kenalan serius. Mulai sekarang, jika ada pejabat pemerintah menghubungi Anda untuk sesuatu yang tidak etis atau ilegal, tolak saja. Yang Guangzhou mengangguk. Baik, aku akan. Presiden Lee Park-sung. Dia mulai sebagai CEO Ah-Hyun Construction dan menjadi wali kota Seoul. Setelah itu, ia memenangkan pemilihan dan menjadi presiden Korea. Dia berkata kepada putranya Lee Sung-hyun. Jadi, apakah Anda benar-benar percaya kami membutuhkan Kang Wusung? Apakah dia sehebat itu? Kamu tidak tahu, dia mungkin memiliki lebih banyak uang daripada Bill Gates sekarang, dan dia terus menghasilkan lebih banyak uang saat kita bicara. Dia harus menjadi pengusaha yang hebat. Lagi pula, dia adalah pendiri KND dan Coconut. Dan X-Fit, dia juga mengambil alih Daenam Construction dan perusahaan semikonduktor. Lee Sung-hyun mengerutkan kening. Aku mulai khawatir. Rasanya seperti saya mulai kehilangan kendali atas dia. Lee Park-sung juga mengerutkan kening. Tidak mudah menjalankan banyak perusahaan. Ketika Anda terlibat dalam begitu banyak bisnis besar seperti itu, Anda tidak bisa tidak terlibat dalam kegiatan ilegal. Kang Wusung mengatakan kepada saya bahwa dia membuat keputusan bisnis utamanya berdasarkan analisis data. Dia mampu memprediksi insiden Korea Utara beberapa waktu lalu. Itu sangat menakjubkan. Ketika dia datang untuk pertemuan di Gedung Biru, awasi dia dengan cermat. Kita perlu belajar apa kelemahannya. Itu akan membantu kita. Bantu kamu menjadi presiden selanjutnya. Lee Sung-hyun menyeringai. Ayah dan anak keduanya menjadi presiden. Bukankah itu luar biasa? Lee Park-sung tertawa bangga dan menjawab, ngomong-ngomong, kami memiliki senjata lain yang dapat membantu Anda mendapatkan kembali kendali. Lee Sung-hyun berpikir dengan hati-hati. Jaksa penuntut. Badan Pendapatan Korea. NIS. Apa lagi? Oh, maksud Anda FTC Komisi Perdagangan Adil Korea. Tepat sekali, agen ini adalah salah satu yang paling ditakuti pengusaha. Tapi kita harus hati-hati kalau tidak akan menjadi bumerang. KND memiliki banyak pengaruh. Jika kita melakukan sesuatu, dan Kang Wusung memainkan media dan publik melawan kita, itu bisa buruk. Selain itu, jika kami memulai penyelidikan, kami harus melakukannya pada semua perusahaan dan kami berdua tahu Daeyang, TK, dan Ah-Hyun semuanya terlibat dalam kegiatan ilegal. Lee Park-sung tersenyum. Apa yang bisa kita lakukan adalah menggunakan media untuk keuntungan kita. Kita bisa membuat mereka melaporkan desas-desus palsu tentang KND. Dan kemudian, kita bertindak seolah-olah kita dipaksa untuk melakukan penyelidikan. Persis. Mari kita lihat apa yang dia lakukan di pertemuan dan kita akan memutuskan. Lee Sung-hyun membungkuk. Larut malam. Wusung duduk di depan komputer dan berpikir keras. Saya mengumpulkan Bitcoin dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Kalau begini terus, aku seharusnya sudah punya 10 juta di antaranya tahun depan. ASIC yang dikembangkan oleh Wu Jirin lebih baik dari yang dia bayangkan. Hampir setengah dari semua Bitcoin yang tersedia di dunia adalah milikku. Wusung sekarang memiliki lebih dari sepertiga dari semua Bitcoin di dunia. Begitu aku memiliki 10 juta dari mereka, aku akan membuat harganya naik, dan ketika itu mencapai harga tertinggi. Wusung menyeringai. Dia berencana untuk membuat harga naik setinggi mungkin. Dalam kehidupan sebelumnya, ia mencapai puncaknya pada $20.000, tetapi mungkin ia bahkan bisa mendapatkannya hingga mencapai $50.000 saat ini. Dan mengapa menunggu sampai 2017? Wusung memiliki dealer cryptocurrency yang diperlengkapi untuk menangani segala jenis cryptocurrency termasuk Ethereum dan Ripple. Dalam kehidupan sebelumnya, harga cryptocurrency memuncak pada 2017, tapi kali ini, dia tidak harus menunggu sampai 2017. Aku akan mengumpulkan Ethereum dan Ripple,
dan kemudian membuat Choi Gichul tertarik pada mereka. Daeyang. Wusung harus menghancurkan Daeyang. Semua yang dia lakukan adalah mencapai tujuan ini. Pertemuan bisnis Blue House. Sebagian besar pengusaha berusia 50-an dan 60-an. Di antara mereka, seorang pria muda menonjol. Dia berusia 20-an. Dia mengenakan jas bersih tapi tidak ada yang mewah. Jam tangan dan sepatunya bersih tetapi tidak ada yang mahal. Namun di antara semua pria dalam pakaian mewah mereka, pria muda ini paling menonjol. Pertemuan itu disiarkan langsung di TV. Ketika giliran Wusung bersalaman dengan presiden, semua kamera diperbesar. Pastikan untuk mengambil gambar yang bagus dari Kang Wusung. Lee Park-sung menyapa Wusung. Haha, senang bertemu denganmu. Saya Lee Park-sung. Selamat atas kesuksesan peluncuran X-Fit Anda. Terima kasih. Ini semua berkat Anda, Presiden. Haha, aku tidak melakukan apa-apa. Ini semua karena kerja kerasmu. Haha, terima kasih. Mereka berjabatan tangan selama 30 detik dengan senyum cerah untuk kamera. Setelah itu, Presiden berjabat tangan dengan para pebisnis lainnya. Di antara mereka adalah Choi Taemin. Mata Wusung dan Choi Taemin terkunci. Wusung menyeringai. Choi Taemin tersenyum sopan, tetapi itu tidak mencapai matanya. Ketika ekspresi Wusung berubah mengejek, wajah Choi Taemin menjadi kaku. Namun, mereka berada di tempat umum. Choi Taemin tidak bisa menunjukkan kemarahannya. Wusung mendekatinya dan menjabat tangannya. Lama tidak bertemu, Wakil Presiden Choi. Choi Taemin hampir tidak bisa menyembunyikan kebenciannya. Lama tidak bertemu. Aku menyesal mendengar tentang ketua dan adikmu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Wusung mengamati wajah Choi Taemin dengan cermat. Alis mata Choi Taemin tersentak. Dia juga berkeringat. Pikir Wusung. Ketua TK tahu sesuatu. Reaksi Choi Gichul pada telepon saya juga aneh. Wusung menambahkan dengan cepat, aku sering mengobrol dengan Choi Gitae. Aku sedih mendengar apa yang terjadi padanya. Wusung berhenti dan memelototi Choi Taemin. Dia melanjutkan, Choi Gitae dulu memberitahu saya dia takut. Dia bilang dia merasa seperti seseorang keluar untuk menjebaknya, dan ini terjadi. Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu secara kebetulan? Choi Taemin menjawab dengan terus terang, Anda sangat tertarik dengan bisnis keluarga saya. Haha, aku hanya khawatir karena kita sudah dekat. Tiba-tiba, seorang pelayan datang untuk membawa mereka ke kamar sebelah. Wusung mengikutinya sementara Choi Taemin mengertakkan gigi. 163. CEO Ahyun, perusahaan mobil terbesar di negara ini, Jung Man-ho, Jun Jung-hee dari TK, Choi Taemin dari Daeyang, Go Bon-ho dari MG Group. Nama-nama terbesar Korea dikumpulkan di satu tempat. Presiden Kang baru-baru ini membeli Home Mart dan Tek 10 Ta Avenue, yang berarti KND akan segera memerintah pasar online dan offline. Presiden Park, Anda harus berhati-hati terhadap pemuda ini. Ketua Park Hee-jun. Dia adalah pemilik Shinro Group, yang dikenal dengan Shin Marts. Park Hee-jun menoleh ke Wusung dan bercanda, haha, tolong baik padaku. Saya yang belajar tentang bisnis ini, jadi saya berharap dapat belajar dari Anda, Tuan. Park Hee-jun tertawa dan bertanya, haha, saya mendengar desas-desus bahwa Anda menggunakan teknik IT yang sama seperti Amazon untuk mengurangi titik harga. Apakah ini benar? CEO Daeyang, saingan MG Electronics, Gu Bon-ho menambahkan, saya juga mendengar Anda akan menggabungkan coconut pie untuk membuatnya lebih nyaman bagi pelanggan. Apakah rencanamu berjalan dengan baik? Ini semua rahasia bisnis, tetapi semuanya sudah diketahui semua orang. Tidak ada cara untuk melindungi kerahasiaan strategi-strategi ini. Wusung menjawab, aku bekerja sekeras yang aku bisa. Ahyun Autos Jung Man-ho bercanda, jika Anda akan terlibat dalam bisnis otomotif juga, tolong beritahu saya terlebih dahulu sehingga saya dapat mempersiapkan diri. Jun Jung-hee dari TK tertawa keras, hahaha. Jika Presiden Kang baik, saya tidak akan terlibat dalam kekacauan lelang frekuensi ini. Jung Man-ho menyipitkan matanya dan mengangguk. Saya hanya berharap Anda belum mulai mengembangkan mobil self-driving. Dia memandang Wusung untuk reaksi apapun, tetapi Wusung menjawab dengan netral, aku sedang mempertimbangkannya. Seperti yang Anda tahu, saya baru-baru ini membeli sebagian besar SpaceX. Saya juga ingin berinvestasi di Tesla. Jung Man-ho menelan ludah dengan gelisah. Park Hee-jun bertanya, apakah Anda bekerja dengan Amazon juga? Wusung menjawab dengan ringan, haha, tuan-tuan, Anda tidak bisa menanyakan pertanyaan rahasia ini kepada saya. Jung Jung-hee dari TK berkata kepada semua orang, pria muda ini adalah seseorang yang harus kita semua takuti. Dia baru saja memasuki bisnis operator seluler dan dia sudah memiliki 20% dari pasar. Dia juga mengambil alih beberapa bisnis TK. Jung Jung-hee melihat sekeliling dan menambahkan, jika kamu tidak ingin dimakan oleh orang ini, kamu lebih baik berhati-hati.
Kurasa MG Electronics juga terpengaruh oleh Kang Wusung, kan? Gu MG, menjawab, sangat banyak. Setidaknya bisnis utama MG adalah peralatan, jadi itu tidak seburuk bagi kami seperti Daeyang. Semua orang memandang Choi Taemin, yang menjawab dengan tenang, kami baik-baik saja untuk saat ini. Yayasan Daeyang sangat kuat. Wusung dengan cepat menambahkan, haha, maka kita di KND perlu bekerja lebih keras. Kami sedang berupaya menambahkan Coconut ke Blue S3. Pelanggan akan menjadi gila karenanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menang melawan Daeyang. Jung Junghee bercanda, wow, kau menakutkan. Wusung melanjutkan dengan cepat, dan dengan konstruksi Daenam, kita akan membangun rumah pintar. Semua perusahaan saya, KND, Coconut, dan Daenam, akan saling membantu. Semua orang diam. Semua CEO menunjukkan rasa hormat. Mereka tahu semua yang Wusung katakan dan rencanakan akan memengaruhi mereka. Lee Parksung melihat sekeliling ruangan. Saya tahu lebih baik daripada siapapun betapa sulitnya menjalankan bisnis. Lee Parksung adalah CEO Ahyun 20 tahun yang lalu. Jung Manho menambahkan, tetapi itu menjadi lebih mudah bagi kita semua berkat Anda, Presiden Lee. Haha, aku senang mendengarnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk datang kepada saya. Terima kasih. Dan, ketika Presiden ragu-ragu, Jun Junghee mendorongnya, tolong, Presiden, silakan memberitahu kami apapun yang Anda butuhkan. Lee Parksung mengangguk dan melanjutkan, baru-baru ini, kami telah mencatat bahwa ekonomi telah memburuk. Tingkat pekerjaan telah menurun. Dia meminta CEO untuk meningkatkan peluang kerja. Semua orang mengangguk. Jung Manho menjawab dengan cepat, kami akan mencoba yang terbaik. Lainnya ditambahkan. Mengapa saya tidak memulai rencana kerja kuartal berikutnya sekarang? Saya akan memesan untuk meningkatkan jumlah lowongan kerja setidaknya 10%. Itu adalah lelucon. Semua orang melompat mendengar kata-kata Presiden. Lee Parksung tersenyum dan menjawab, saya sangat beruntung memiliki kalian semua. Saya terutama berterima kasih kepada Presiden Kang, yang mencapai penurunan biaya telepon seluler untuk umum. Wusung menjawab dengan cepat, tidak sama sekali, Presiden. Lee Parksung dengan cepat melirik Jung Manho dan menambahkan, satu-satunya adalah, Presiden Kang, Anda harus berhenti berkembang begitu cepat. Itu menyebabkan masalah semua orang. Anda harus fokus pada satu area. Mohon saran ini. Wusung tahu apa yang ingin ia katakan. Dia menjawab dengan cepat, saya akan mempertimbangkannya. Jung Manho menyeringai, tetapi CEO lainnya tampak tidak senang. Dan aku dengar kamu tertarik mengembangkan proyek Yongsan. Ketika Wusung mengangguk, Choi Taemin mengerutkan kening. Saat ini, Daeyang Construction memiliki sebagian besar proyek Yongsan. Apa yang dipikirkan Wakil Presiden Daeyang Choi? Daeyang dapat melakukan proyek ini. Tidakkah Anda berpikir beralih ke perusahaan lain akan terlalu berisiko? Lee Parksung berkata dengan tegas, Daeyang hebat dalam mengembangkan teknologi baru, jadi mungkin Anda harus fokus pada hal itu. Akan terlalu banyak bagimu untuk terlibat dalam konstruksi juga. Lagi pula, proyeknya tidak berjalan dengan baik. Choi Taemin menghela nafas ringan. Saya akan berpikir tentang hal ini. Ini untuk kebaikan negara. Setiap orang perlu membuat pengorbanan kecil untuk masa depan yang lebih baik. Setelah pertemuan, Choi Taemin tetap tinggal. Dia diantar ke ruang resepsi di mana Lee Sung Hyun sedang menunggu. Maaf untuk pemberitahuan sesingkat itu, tapi aku perlu berbicara denganmu dengan cepat. Lee Sung Hyun adalah putra kedua presiden. Choi Taemin tidak bisa menolak permintaan seperti itu. Dia menjawab, apa yang begitu penting sehingga Anda perlu melihat saya segera? Saya pikir Anda mungkin memiliki masalah karena Kang Wusung, kan? Choi Taemin menggigit bibirnya dan mengangguk. Lee Sung Hyun melanjutkan, itu sebabnya saya menghubungi Anda. Apakah ini tentang proyek Yongsan? Saya sudah memberitahu Presiden bahwa saya akan memikirkannya. Lee Sung Hyun tertawa, haha, bukan itu. Itu sesuatu yang lain. Saya telah mendengar bahwa Anda khawatir tentang Kang Wusung dan perusahaannya KND, Coconut, dan Xfit. Jaksa penuntut dan agen pendapatan tidak dapat menemukan kesalahan dengan perusahaannya. Saya mendengar NIS juga mencoba, tetapi tidak ada. Choi Taemin tetap diam. Lee Sung Hyun melanjutkan, haha, pemerintah juga khawatir tentang tingkat ekspansi Kang Wusung. Masalahnya adalah kita tidak dapat menemukan apapun pada dirinya sama sekali. Begitu. Jadi kita berpikir untuk melibatkan FTC, tapi itu bisa sedikit rumit seperti yang kau bayangkan. Choi Taemin tersentak. Lee Sung Hyun menyesap tehnya dan melanjutkan. Kami butuh bantuan dari media, tetapi pemerintah tidak bisa melakukan itu. Kami tidak memiliki kendali atas media, dan itu tidak akan terlihat benar. Saya pikir pertunjukan, 60 minutes,
atau Watchdog, harus menayangkan episode investigasi tentang ekspansi bisnis Kang Wusung. Saya pikir pemerintah ada di pihak Kang Wusung. Haha, kita berada di pihak siapapun. Seperti yang Anda tahu, pemerintah harus selalu tetap objektif. Choi Taemin mengangguk. 164. Hari berikutnya. Janji-janji yang dibuat selama pertemuan bisnis CEO dengan cepat dilaporkan di berita. Ah-Yun Auto berencana untuk mempekerjakan 10% lebih banyak pekerja daripada tahun lalu. MG Group meningkatkan anggaran R&D sebesar 2 miliar dolar. Grup Daeyang berencana untuk meningkatkan peluang kerja mereka sebesar 20%. Yang Guangchul bertanya pada Wusung, bukankah kita seharusnya mengumumkan sesuatu juga? Seperti berapa banyak orang yang akan kita pekerjakan? Rilis nomor yang lebih besar dari Daeyang. Anggaran R&D harus sekitar 10 miliar dolar jika kita menggabungkan semua perusahaan kita. Seharusnya lebih dari gabungan Ah-Yun, MG, dan TK. Wusung berpikir sejenak dan melanjutkan, judul artikel berita adalah ini, KND memiliki anggaran dan jumlah pekerjaan yang lebih besar daripada gabungan ketiga perusahaan besar lainnya. Haha, bagus. Jika kita masuk ke bisnis otomotif, kita akan berada di puncak rantai makanan. Mobil. Ya, saya sedang memikirkan SsungYong Auto, tetapi serikat pekerja di perusahaan itu terlalu kuat. Mereka mogok setiap saat jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bukankah SsungYong yang mencuri teknologinya dari Cina? Tepat sekali, ada desas-desus bahwa Presiden Lee Park-sung terlibat di dalamnya. Apa, benarkah? Sebuah rumor, tapi tanpa dasar. Apakah kamu belajar ini dari mimpimu? Haha tidak, pokoknya, jika kita mengambil alih SsungYong dan bekerja dengan Tesla untuk membuat mobil listrik. Itu akan luar biasa. Dan itu bukan akhirnya. Yang Guangchul tahu apa yang dipikirkan Wusung. Kami akan menggunakan Coconut E untuk mengembangkan mobil self-driving. Wusung mengangguk. Tentu saja, akan sulit untuk merilis dalam waktu dekat, tetapi fakta bahwa kami berencana akan menjadi promo yang bagus untuk perusahaan kami. Yang Guangchul mengangguk setuju. Wusung melanjutkan, kita bisa menjadi lebih besar dari Ah-Yun Auto. Baik, saya akan memeriksanya. Seharusnya tidak sulit. SsungYong baru saja mengajukan kebangkrutan baru-baru ini, sehingga mereka akan dengan senang hati menyingkirkannya. Saya akan mengatakan 500 juta dolar adalah harga yang wajar. Presiden Kang Wusung mengambil alih SsungYong Auto sebesar 500 juta dolar. Dia berencana untuk mengubahnya menjadi perusahaan khusus mobil listrik. Semua karyawan SsungYong yang dilepaskan untuk dipekerjakan kembali. Media menjadi liar karena berita. Hanya dalam setahun, Wusung membeli 4 perusahaan. Konstruksi Daenam, Komunikasi TK, ANIX, dan SsungYong Auto. Akhirnya, acara 60 Minutes, merilis preview dari episode khusus. Presiden Kang Wusung, kebenaran tentang kesuksesannya. Itu adalah judul yang provokatif. Para produser diberi perintah ketat untuk menjaga rahasia konten, tetapi Wusung masih berhasil mengungkap konten episode ini. Namun, Wusung tidak menghentikannya agar tidak ditayangkan. Ketika pratinjau dirilis, internet menjadi liar. Tetap saja, Wusung tidak melakukan apa-apa tentang itu. Namun, pemerintah melihat ini sebagai peluang. FTC mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki KND. Kantor pusat KND sangat sibuk. Yang Guangchul bertanya dengan cemas, pemeriksaan pajak, jaksa, dan sekarang ini. Ini tidak adil. 3 investigasi dalam setahun tidak normal. Yah, kami memang tumbuh lebih cepat daripada perusahaan lain dalam sejarah. Aku tahu, tapi tetap saja. Mereka jelas terintimidasi, terutama karena aku telah menghabiskan banyak waktu dengan Lim Yungin. Astaga, sangat sulit untuk menjalankan bisnis di Korea. Kalau begitu, haruskah kita akhirnya pindah ke Amerika? Pindahkan kantor pusat ke Amerika. AS akan menyambut kami dengan tangan terbuka. Yang Guangchul mengangkat suaranya dengan khawatir, tapi itu akan membuat kita menjadi pengkhianat di Korea. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Kenapa? Kami akan pindah karena kami diperlakukan tidak adil. Kami punya alasan bagus. Masyarakat akan mengerti. Selain itu, perusahaan kami tidak tergantung pada pasar Korea. Kita bisa kehilangan itu jika perlu. Yang Guangchul menelan ludah dan menjawab, kamu serius tentang ini? Ini satu-satunya cara pemerintah akan menyadari betapa marahnya kita. Dengan pembelian SsungYong baru-baru ini, perusahaan kami adalah pusat perekonomian Korea. Jika kita bergerak, itu akan menjadi masalah besar. Menurut Anda siapa yang akan di pihak media dan publik dalam pertempuran ini? Kami, atau pemerintah kami yang korup? Yang Guangchul tidak mengatakan apa-apa. Kedengarannya Wusung benar. Dia memerintahkan Departemen Kehumasan untuk mengumumkan berita tersebut.
11 malam. Wusung mengundang Lee Sung-hyun untuk pertemuan singkat. Lee Sung-hyun mengeluh, pemberitahuan singkat. Di mana sopan santun Anda? Anda akan kehilangan semua teman Anda jika Anda terus bertindak seperti ini. Haha, tidak apa-apa. Saya menghasilkan banyak uang, yang lebih penting. Apa? Dan mulai sekarang, tolong tunjukkan rasa hormat yang lebih sedikit. Saya pikir saya pantas menerimanya sekarang. Di belakang Wusung adalah pengawal yang semuanya dibalut otot yang menonjol. Mereka semua menatap Lee Sung-hyun dengan tegas. Lee Sung-hyun membuang muka dengan gugup. Wusung bertanya, jadi Anda telah menggunakan revenue agency, jaksa, dan sekarang FTC untuk menemukan kotoran pada saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan tahu Anda di balik semua ini? Lee Sung-hyun hanya menatapnya, tercengang. Wusung melanjutkan, aku sebesar daya yang sekarang. Mungkin tidak berpengaruh secara politis, tetapi saya masih memiliki sumber informasi yang sangat bagus. Oh, aku pikir kamu salah paham. Aku tahu persis siapa yang ada di balik episode 60 Minutes. Lee Sung-hyun tiba-tiba merasa haus. Dia kaget dan tidak bisa berkata-kata. Wusung melanjutkan, jadi bagaimana saya bisa mempercayai Anda dan bekerja dengan Anda? Saya sudah sabar tetapi ini sudah cukup jauh. Jadi kamu benar-benar akan memindahkan kantor pusatmu ke AS? Mungkin, pemerintah Amerika sangat tertarik. Omong-omong, apakah Anda melihat polling penelitian terbaru? Masyarakat ada di pihak saya. Lee Sung-hyun tergagap, ayolah. Anda membuat saya takut. Aku melakukan semua yang aku bisa. Jika pemerintah terus memperlakukan saya dengan cara ini, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya harus pergi ke tempat lain. Presiden Kang. Pengumuman resmi akan dibuat besok. Publik akan mengkritik pemerintah dengan keras. Seperti yang Anda tahu, kehilangan saya berarti Korea akan kehilangan merek seperti Coconut Talk, Blue S, riset ruang angkasa, dan Coconut E. Anda juga akan kehilangan manfaat dari berkurangnya biaya mobilitas. Itu semua karena kamu dan ayahmu. Lee Sung-hyun harus menghentikan ini. Jika dia tidak, ekonomi Korea akan berada dalam masalah besar. 165. Penjualan KND mencapai 150 miliar dolar. Keuntungannya mencapai 18 miliar dolar. Angka-angka ini sedikit kurang dari Daeyang tetapi sangat dekat. Daeyang dan KND menyusun 30% dari PDB Korea. Daeyang, bagaimanapun, menurun cepat, yang berarti bahwa segera, KND akan berada di puncak. Jika KND meninggalkan Korea, Lee Sung-hyun memohon, Presiden Kang, Anda bersikap tidak rasional. Kita perlu membicarakan ini. Kami sudah bicara lebih dari cukup. Pemerintah sibuk mencari kelemahan saya. Jika Anda menemukan sesuatu pada saya, Anda tidak akan baik kepada saya seperti ini. Saya akan ditangkap sekarang. Lee Sung-hyun menggigit bibirnya. Wusung sedang menggedor. Lee Sung-hyun dengan cepat berbohong, tidak mungkin. Itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aku mengenalmu. Lee Sung-hyun mulai terengah-engah. Dia mulai merasa kesal. Dia harus mengubah taktiknya. Lee Sung-hyun adalah putra kedua presiden. Dia ditakdirkan untuk menjadi presiden Korea berikutnya. Dia menjawab, jadi Anda pikir Anda bisa memenangkan permainan ini. Jika kami melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh, Anda akan merasa berbeda. Apakah kamu pikir aku idiot? Saya tahu penyelidikan sudah dimulai dengan kekuatan penuh, dan saya tahu Anda tidak akan menemukan apapun. Lee Sung-hyun bergumam. Bajingan. Besok, aku akan mengumumkan bahwa perusahaanku akan meninggalkan Korea. Mari kita lihat siapa yang menang. Konferensi pers di sebuah hotel di Seoul. Wusung berdiri di depan peleton kamera yang mengelilinginya. Pemilik begitu banyak perusahaan termasuk KND, Coconut, ANIX, dan Sumyong Auto. Jika dia meninggalkan Korea, puluhan ribu orang bisa kehilangan pekerjaan. Saya di sini bukan sebagai pengusaha tetapi sebagai orang Korea yang berharap negara ini akan memperbaiki caranya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, saya telah dilecehkan oleh agen pemerintah sebanyak 3 kali. Itu disindir bahwa saya terlibat dalam kegiatan ilegal dan tidak etis. Wusung meneguk air dan melanjutkan, tapi tidak ada yang ditemukan. Investigasi FTC belum selesai. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak dana untuk bisnis Anda? Miliaran dolar, tidak mungkin menghasilkan uang sebanyak itu dengan cepat kecuali Anda melakukan sesuatu yang ilegal. Para wartawan meneriakkan pertanyaan, tetapi Wusung mengabaikan mereka dan melanjutkan, memang benar saya mulai sebagai pekerja bergaji rendah hati, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya untuk saya. Saya telah menjalankan perusahaan saya dengan kebijakan transparan. Saya tidak melakukan kesalahan. Saya ingin membuktikan bahwa impian Korea itu ada dan ada kemungkinan bagi siapa saja untuk berhasil di negara ini.
Saya bekerja dan bekerja untuk mendapatkan tempat saya sekarang. Saya mulai dari paling bawah, dan saya telah mencapai banyak hal. Namun, tampaknya ada banyak orang yang tidak menyetujui kesuksesan saya, kata Wusung emosional. Pengumuman itu disiarkan langsung dan internet menjadi gila. Semua yang dia lakukan adalah bekerja keras, namun di sini adalah apa yang dilakukan Korea terhadap pekerja yang jujur. Jelas, orang kaya tidak ingin rata-rata Yo bergabung dengan barisan mereka. Pemerintah sangat korup. Iya, pergi ke Amerika. Dia melakukan begitu banyak untuk negara, namun ini adalah bagaimana dia diperlakukan. Wusung melanjutkan dengan lambat, aku memikirkan ini siang dan malam. Apa yang harus saya lakukan? Saya baru saja memulai teknologi AI, dan saya akan meluncurkan proyek penelitian luar angkasa. Saya juga mempertimbangkan bisnis mobil listrik, namun di sini saya dilecehkan oleh pemerintah ketika saya harus fokus pada pekerjaan saya. Karena itu, saya sudah memutuskan. Kantor pusat saya akan dipindahkan ke lembah silikon di mana saya akan diperlakukan dengan adil. Wusung mengirim email ke setiap karyawan. Itu mudah. Jika ada karyawan yang ingin berimigrasi ke Amerika, perusahaan akan membantu sebanyak mungkin. Jika tidak, mereka masih bisa tetap dan bekerja di Korea. Ini lebih merupakan langkah hukum dan perusahaan hanya membutuhkan beberapa karyawan di AS. Telepon Wusung, Yang Guangchul, dan Hong Subum berdering tanpa henti. Hong Subum bertanya, apakah Anda yakin tentang ini? Iya, kelapa sudah terdaftar di Nasdaq jadi saya pikir masuk akal. Saya meminta pengacara perusahaan mengerjakan detailnya dan sepertinya semuanya berjalan lancar. Yang Guangchul bertanya, apakah Anda akan membuat daftar KND di Nasdaq juga? Wusung mengangguk. Iya, saya pikir KND akan lebih dihargai di AS. Kamu, apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Kamu bisa berhenti sekarang. Pemerintah menerima pesannya. Itu cukup. Lalu apa? Kita perlu mencari tahu mengapa hal seperti ini terus terjadi. Apakah kamu tidak setuju? Yang Guangchul melirik Hong Subum. Ketika Hong Subum meninggalkan ruangan. Yang Guangchul bertanya, saya bertanya pada asisten dari Daeyang dan mereka menolak untuk memberi tahu saya. Mereka mengatakan jika hal-hal tertentu diketahui publik, mereka bisa berakhir di penjara. Choi Taemin hanya memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Jika mereka mendapatkan pengacara yang baik, mereka akan baik-baik saja. Tapi mereka masih khawatir. Lalu berjanji pada mereka untuk memberikan keseluruhan Daeyang. Mereka akan memiliki kontrol penuh untuk itu. Kamu akan memberi mereka posisi ketua. Iya, mereka layak mendapatkannya. Astaga. Aku ingin menghancurkan Daeyang saat ini. Ini kesempatan kita. Daeyang Electronics khususnya perlu dihentikan. Departemen smartphone mereka berkinerja buruk, tetapi sektor semikonduktor mereka masih bagus. Kamu khawatir? Iya, kami akan menumbuhkan ANIX sebaik mungkin, tetapi semikonduktor Daeyang adalah yang terbaik di dunia. Kita perlu menghancurkannya. Baik, saya akan mencoba meyakinkan mereka. Saya sudah menyiapkan media, kami hanya butuh sesuatu yang besar di Daeyang. Yang Guangchul mengangguk dengan muram. Wusung bertemu dengan Lee Myungin. Lee Myungin bertanya, jadi ini yang sedang dilakukan Daeyang. Iya, saya telah mendokumentasikan bukti. Mereka berusaha menyingkirkan saya. Dan kau memberitahuku tentang ini karena Daeyang mungkin memiliki jaksa dan pemerintah di pihaknya. Tepat sekali. Jika saya menyerahkan bukti saya kepada pemerintah, mereka mungkin menghilang. Kita perlu membersihkan pemerintah. Lee Myungin menutup matanya. Jika ini benar, itu adalah masalah besar. Dia, sebagai pejabat tinggi pemerintah, dapat membuat proses bukti-bukti ini secara adil dan membuatnya tersedia untuk umum. Dia menjawab, pesta saya mungkin keberatan, tapi saya akan urus. Saya akan mencoba untuk melindungi Anda sebanyak mungkin juga. Terima kasih. Jadi, kapan menurutmu aku harus melakukannya? Segera, beberapa personil utama dari Daeyang akan membuat beberapa pengumuman besar dalam beberapa hari atau lebih. Itu akan menjadi kesempatan Anda. Wusung menyerahkan folder yang berisi laporan. Itu penuh dengan rincian kegiatan korupsi di Daeyang. Yang Hyunho dan Chun Gisu menyediakan semua informasi ini. Selanjutnya bab 166.